فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال الشيخ عبد الله Al-Bassam rahimahullah dzukira aqibas siyam, yaitu apa? Iktikaf itu disebutkan setelah pembahasan puasa limunasabatain, karena ada dua kesesuaian. Al-ula, al-munasabatul ula, kesesuaian yang pertama, anna jumlatal kalam ala siyam sayatanawalu siyama syahri Ramadan. Karena kumpulan pembahasan tentang puasa dia akan mencakup juga apa? Tentang puasa di bulan Ramadan. Wa huwal ladzi yata'akkadu istihbabul i'tikafi fihi. Dan dengan sebab puasa Ramadan itulah menjadi sangat ditekankan mustahabnya iktikaf di situ di bulan Ramadan. Lima yurja fihi min lailatul qadar. Karena yang diharapkan di bulan Ramadan itu adanya Lailatul Qadar, dan itu terjadinya adalah di malam hari. Dan rata-rata yang namanya iktikaf itu adalah menghidupkan malam, bukan hanya siangnya sementara malamnya itu justru tidur. Rata-rata iktikaf adalah betul-betul konsentrasi untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, walaupun tidak menunjukkan harus tidak tidur sama sekali. As-saniyah, kesesuaian yang kedua, ittifaqul ulama ala masyru'iyatis siyam ma'al iktikaf. Para ulama telah bersepakat disyariatkannya puasa bersama iktikaf. Disyariatkan, bukan apa wajib. Sebagian mengatakan wajib, tapi yang rajih adalah tidak sampai wajib. Li'anna tamama qata'il ala'iqi anid dunya yakunu bisyam. Karena kesempurnaan pemutusan hubungan dengan dunia adalah apa? Dengan cara puasa. Karena bagian dari masalah dunia adalah apa? Yaitu masalah makan. Bahkan apa? Kebanyakan orang justru apa? Memang mereka adalah hidupnya adalah untuk makan. Sibuk kuliner ini, kuliner itu, sampai S2, S3 adalah demi untuk itu. Bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Sehingga apa? Memang termasuk faktor terbesar untuk memutuskan hubungan dengan masalah fitnah dunia adalah dengan banyak berpuasa. Wa qad ishtaratal Hanafiyyah wal Malikiyah li sihhatil i'tikaf as-siyam. Yaitu para ulama Hanafiyah dan Malikiyah mensyaratkan tentang sahnya puasa iktikaf adalah dengan puasa. Wa radda alaihi Sun'ani, Imam Sun'ani membantah mereka bi annahu la dalila lahum, bahwasanya mereka tidak punya dalil untuk itu, illa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'takif illa shaima, kecuali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak iktikaf kecuali dalam keadaan puasa. Sementara kita tahu semata-mata perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan apa? Mustahab. Wal fi'lul mujarrad la yakunu dalan ala syartiyah. Sementara semata-mata perbuatan itu tidak menunjukkan adanya pensyaratan. Wa qad i'takafa fi Syawal. Rasulullah SAW telah iktikaf di bulan Syawal. Wa lam yunqal annahu shama ayyama i'tikafih. Dan tidak dinukilkan bahwasanya beliau berpuasa di hari-hari iktikafnya tersebut. Iktikaf di bulan Syawal itu. Baik, kita masuk ke hadis baru. Al haditsus salisu ba'dal mi'atain. Hadis yang ke 203. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW sering iktikaf di 10 hari yang terakhir dari Ramadan, hatta tawaffahu Allah taala, sampai Allah taala mewafatkan beliau. Summa takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri beliau sepeninggal Rasulullah mereka iktikaf. Yaitu mereka melanjutkan ibadah. Tidak hanya ibadah ketika Rasulullah masih hidup. Memang mereka adalah ahli ibadah, istri Rasul. Wa fi lafaz, dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasulullah SAW sering iktikaf di setiap bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadah, apabila beliau telah sholat subuh, ja'a makanah alladzi i'takafa fih, beliau mendatangi tempat yang beliau iktikaf di situ. Taib, al-makna al-ijmali, kana Nabi SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan talaban li lailatul qadar. Nabi SAW sering iktikaf di 10 hari yang terakhir di Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Ba'da an alima annaha fi tilkal ashr,
setelah beliau mengetahui bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam yang terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk mencari keutamaan ini tidak menunjukkan orangnya pelit. Tidak seperti ucapan sebagian orang, kalian cuma rajin ibadah ketika mencari Lailatul Qadar, pada hari yang lain kalian tidak terlalu rajin. Kita katakan semampunya. Buktinya apa? Rasulullah dulu beliau iktikaf adalah di pertengahan, tapi setelah tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir, beliau tinggalkan yang pertengahan dan beliau cari yang 10. Menunjukkan semata-mata mengkhususkan beberapa waktu yang memang disyariatkan untuk ibadah, sementara untuk waktu yang lain ibadahnya biasa saja. Ini bukan sesuatu yang tercela. Yang penting bukan kemudian sama sekali malas ibadah, tetap ibadah. Tetap beliau qiyamul lail di malam-malam yang lain, tapi tidak betul-betul menghidupkan malam seperti di 10 malam yang terakhir itu. Tetap ibadah ada, walaupun tidak sebagus yang malam-malam yang tertentu tadi. Kemudian apa? Wastamarra ya'takifuhunna kullasanah, dan beliau melanjutkan iktikaf di 10 malam yang terakhir itu di setiap tahun hatta tawaffahullahu taala, sampai Allah taala mewafatkan beliau. Summa takafa azwajuhu radhiyallahu anhun min ba'dihi yatlubna ma talab. Kemudian sepeninggal Rasulullah SAW, para istri beliau radhiyallahu anhun juga apa? Iktikaf dalam rangka mencari apa yang beliau cari. Tidak kemudian seperti apa? Sebagian orang-orang, kami ahlul bait, kami nggak perlu ibadah, kami pasti dapat syafaat. Akhirnya apa? Mereka malas ibadah. Tidak. Istri Rasulullah mereka tahu bahwasanya semakin tinggi derajat seseorang, maka apa? Amanah dan juga beban itu semakin besar. Beban untuk apa? Bersyukur, beban untuk jadi contoh yang baik dan sebagainya. Istri Nabi, istri kepala negara harus apa? Jadi contoh yang baik. Jangan sampai apa? Menjadi contoh yang jelek. Wa idza shalla subha dakhala mu'takafah. Apabila beliau telah selesai sholat subuh, beliau masuk ke tempat iktikaf beliau. Iktikaf bukan hanya malam, tapi juga apa? Siang juga iktikaf sampai 10 hari. Wa huwa ma yahtajizuhu minal masjid. Mu'takaf maksudnya adalah tempat yang beliau jadikan sebagai apa? Sebagai hajiz, yaitu pembatas. Bukan membatasi dari lingkungan masjid, tapi apa? Dia itu adalah bagian dari masjid, karena jelas dia di dalam masjid. Membatasi dari apa? Hubungan dengan orang lain dan sebagainya. Ada kemah-kemah. Lil khulwah, untuk menyendiri. Wa qata'il alaiqi anil khalaiq, dan untuk memutuskan hubungan dengan para makhluk. Ini jinas supaya tam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.